Data penelitian mengetahui beberapa kondisi yang berhubungan dan meningkatkan risiko limfoma, termasuk infeksi HIV, infeksi virus Epstein-Barr, infeksi hepatitis. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Tommy Supit, spesialis bedah. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar limfoma yang paling banyak ditanya oleh masyarakat di internet. Penasaran apa saja pertanyaannya? Yuk, tonton video ini sampai habis. Kita lihat pertanyaan pertama. Apa itu limfoma? Limfoma adalah kanker dari sistem limfatik. Di tubuh kita, ada sebuah sistem kumpulan kelenjar dan organ seperti sulung tulang, limpa, kelenjar getah bening, yang tugasnya itu untuk memproduksi, menyimpan, dan menyebarkan sel darah putih untuk kekebalan tubuh kita. Pertanyaan kedua. Nah, apa perbedaan limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin? Dua tipe utama limfoma adalah satu tipe Hodgkin dan yang kedua tipe non-Hodgkin. Perbedaan utama antara keduanya adalah dari sel limfosit, salah satu jenis sel darah putih yang terlibat, dan bagaimana sel tersebut tampak di bawah mikroskop. Limfoma Hodgkin mewakili sekitar 10% dari semua kasus limfoma. Jenis ini biasanya dialami orang yang lebih muda, antara usia 15-40 tahun, dan mereka yang berusia di atas 55 tahun. Sedangkan limfoma non-Hodgkin lebih sering terjadi pada orang tua di atas 60 tahun. Limfoma non-Hodgkin memiliki lebih banyak subtipe dibandingkan dengan yang tipe Hodgkin, sehingga modalitas pengobatannya lebih bervariasi. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa faktor penyebab limfoma? Sayangnya, sampai saat ini kita belum mengetahui penyebab pasti limfoma. Data penelitian mengetahui beberapa kondisi yang berhubungan dan meningkatkan risiko limfoma, termasuk infeksi HIV, infeksi virus Epstein-Barr, infeksi hepatitis, obesitas, riwayat paparan radiasi fermion, dan riwayat limfoma pada anggota keluarga. Kita lanjut ya. Apa gejala dan ciri-ciri limfoma? Gejala yang paling umum pasien rasakan itu adalah pembesaran kelenjar getah bening, biasanya di daerah leher, ketiak, atau lipat paha. Kelenjar getah bening yang besar itu pasien rasakan sebagai benjolan di bawah kulit, bila diraba itu padat dan tidak nyeri. Gejala lain yang dapat dialami termasuk demam, penurunan berat badan, rasa lemah, letih, dan berkeringat di malam hari. Bila pembesarannya terjadi di dalam rongga dada, pasien dapat mengalami keluhan pernafasan seperti batuk dan sesak. Bila mana benjolan terjadi di dalam rongga perut, pasien dapat mengalami keluhan pencernaan. Pertanyaan terakhir, dan kayaknya paling panjang ya. Wow. Nah, bagaimana cara mencegah dan mengobati limfoma? Sebelum pengobatan dimulai, dokter harus pastikan dan menegakkan diagnosa limfoma. Biasanya yang akan dilakukan adalah pengambilan sampel atau biopsi dari kelenjar getah bening. Setelah diagnosa ditegakkan, limfoma dapat diobati dengan berbagai macam cara. Pilihan pengobatan akan ditentukan dari subtipe dan stadium limfoma, dan juga kondisi umum dan pilihan pasien. Terapi yang dapat digunakan antara lain adalah kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, atau dengan transplant sumsum tulang. Bagaimana cara mencegah limfoma? Sayangnya sampai saat ini tidak ada cara yang diketahui yang dapat mencegah limfoma sepenuhnya. Namun ada beberapa hal yang kita dapat lakukan yang bisa membantu mengurangi resiko. Yang pertama, dan yang paling penting, mempertahankan gaya hidup sehat. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, menjaga berat badan yang ideal, menghindari asap rokok, dan konsumsi alkohol yang berlebih. Hal ini diketahui dapat mengurangi resiko limfoma. Yang kedua, lindungi diri Anda dari infeksi. Sebelumnya kita ketahui bila infeksi HIV, Epstein-Barr, dan hepatitis dikaitkan dengan peningkatan resiko limfoma. Dengan demikian, kita harus mempraktikkan gaya hidup sehat dan bersih. Hindari kontak dengan orang sakit dan pastikan Anda mendapatkan vaksinasi hepatitis termasuk dosis booster. Poin ketiga,
Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Periksakan diri Anda ke dokter bila mana ada gejala yang mencurigakan untuk dapat dibantu mendeteksi limfoma sejak dini. Limfoma adalah kanker yang dapat terjadi pada siapa saja, bahkan mereka yang tidak memiliki faktor risiko. Sama seperti penyakit kanker lainnya, keberhasilan pengobatan limfoma sangat bergantung dari deteksi dini yang diikuti dengan pengobatan cepat dan tepat. Periksakan diri Anda ke Siloam Hospital terdekat bila ada benjolan atau gejala yang mencurigakan. Ingin tahu informasi kesehatan lainnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel YouTube Siloam Hospitals. Salam sehat!